Pelajaran ditafsirkan bahwa kemudian ada keraguan Jokowi akan mengatakan ini mengurangi kepada Ganjar. Totally 100%. Tapi ini menarik fenomena Pak Prabowo menurut saya. Berarti biar Pak Jokowi yang rajin turun ke masyarakat, saya cukup turun bersama Pak Jokowi. Kalau kita pakai cara kepemimpinan Jawa klasik begitu, ini berarti kan ini berebut pulung namanya. Ini ada pulung yang sedang akan keluar dari raja yang akan retire. Aku nggak sependapat tadi dikatakan apa dua matahari. Nggak ada dua matahari. Mana ada? Betul. Apa istana sama apa tadi? Teguh Umar nggak ada. Kita lempar lagi nih ke pengamat Adi Pre nih, karena di tengah kita sudah ada Miftah Sabri, sahabat dari Sandiaga Uno. Nah, kan? PSU. Ini bagian dari trio tengah malam. Mau jadi apa? Kalau trio tengah malam jadi Paman Sab dia. Ini Miftah Sabri. Nah, hari ini tapi sebagai BBAT. Amin. Bantu-bantu amatorik. Menggantikan. Ini kumisnya udah kayak Jaksa Agung nih gue lihat. Nah, kita lempar dulu ke Adi Pre sebentar sebelum ke Paman Sab. Nanti pasti Anda yang menyapu ini semua. Jadi gini, yang juga menarik dari pembicaraan kemarin dari pidato Bu Mega, ada partai-partai yang masih pikir-pikir dukung Ganjar. Kan dulu KIB itu narasinya dulu buat Ganjar. Nah, ternyata setelah dideklarasikan sama PDI, ya kan, yang datang cuk partainya Bang Sandi ini P3 kan. Kemudian ucuk Bang Oso. Cuk Bang Haritanu. Pak Pak Haritanu ya. Nah, ini belum ada nih. Kemarin Pak Zulhas kirain cuk dukung. Ternyata nggak jadi. Enggak. Padahal Pak Zulhas pasti enggak. Puisi lumpia. Ini aku baru dengar KIB apa tadi untuk Ganjar kan isunya dulu gitu. isu. Ya, ini saya konfirmasi ternyata enggak. Kan? Opung ini juga jangan sembelih gitu dong. Masa isu kita bahas. Nah gini masih enggak di Rakernas PAN di Semarang. Enggak hebat kali KIP itu menentukan ya apa tidak mendukung. Ya kan kita berharap ini partai-partai ini nggak mikir-mikir. Sekarang dari KIP itu kan P3 ada. Iya, udah ke sana. Kasih lu cucu ini ngomong sedikit. Sesat dah. Udah dikasih sesat ya. Gue sekarang sedang yang acara ini karena emang lebih rileks, lebih santai. Mina Rifana Pratiwi. Rifana idolaku. Ayo kita 1, 2, 3. Rifana idolaku. Rifana billboard ya. 1, 2, 3. Rifana billboard. Medan. Nah, tunggu lu. Di Rakernas PAN, acara resmi PAN waktu itu. Ada presiden, ada gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada menteri BUMN, Menteri Perdagangan yang ngomong. Iya, ngomong. Dengan pantun lumpia Semarang dan Simpang 5. Ya. Dia bilang Ganjar dan Erik adalah calonnya. Ganjar dan Erik adalah calonnya. Jadi itu bukan isu lagi. Yang ngomong siapa? Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Nih orangnya nih. Haji Zulkifli Hasan. Iya, terus? Iya, artinya kalau ada anggapan bahwa KIB adalah tadi kalau kata Dr. Adi Pre dari Surabaya Timur Sembleho ini bilang itu adalah sekoci untuk Mas Ganjar, kok Mbok Yao setelah deklarasi kok baru P3 aja? Santai aja nanya-nanya santainya, kok baru di P3 aja, Bu? Kenapa baru P3 aja, Bu? Beda tuh maknanya tuh. Kalau gue gitu. Kenapa baru P3 aja? Gitu. Harusnya pertanyaannya, kenapa baru P3 aja, Bu? Jadi sekarang nada juga harus itu. Iya, ini kalau dia kenapa? Kalau dia kayak aja nanya, kenapa baru P3 aja nih, Bu? Padahal dulu di PAN udah deklarasi Ganjar. Ya kan, udah deklarasi semua. Tapi kenapa baru P3 aja, Bu? Kalau gue Kenapa? Waktunya. Ancur. Aduh. Ayo, kasih lu jawab, Dr. Adi Pre. Ya, Dr. Adi Pre. Nanyanya tadi baru dijawab. Tunggu waktunya. Yap.
Ya belum selesai sepenuhnya bagaimana hubungan Jokowi dengan PDIP kan begitu Pak. Saya kebetulan diundang juga dalam Rakornas PAN yang di Semarang itu. Nah, ada saksi Waktu ada. ada pantun-pantunnya jelas. Simpang Artinya 5 apa? lumpia itu kan. Oh, ada beliau, Ada ngomong tentang koktail efek lah kira-kira begitu. Pada prinsipnya psikologi politik elit PAN saat itu memang ke Ganjar Pranowo bukan kepada yang lain. Itu nggak bisa dibantah. Emang pertanyaan menarik. Ini kok kenapa tidak tiba-tiba, tidak otomatis ketika Ganjar maju dideklarasikan oleh PDIP, kemudian KIB yang dianggap bagian dari orkestrasi politik Jokowi ini tidak langsung mendukung Otomatis. Ganjar Pranowo. Iya betul. Sampai disindir Bu Mega kemarin kan. Betul. Ini kan yang seakan-akan ada sesuatu yang tidak selesai. Ada komunikasi yang tersumbat. Ada komunikasi yang saya sebut semblehoy tadi itu, Pak. Tidak sepenuhnya lurus. Apa maksudnya? Karena begini, apa namanya? Ini kan bukan soal Ganjar maju. Ini bukan soal Ganjar maju. Saya membayangkan soal siapa sebenarnya yang bisa mengorkestrasi Ganjar ke depan. Kalau ini diakuisisi hanya bagian dari PDIP misalnya, partai-partai yang lain ini yang memang afiliasinya juga ke Pak Lurah, kira-kira begitu, ke istana, ini kan sedang tunggu bagaimana perintah ke depannya. Kalau Pak Lurah misalnya, Pak Jokowi misalnya, memerintahkan untuk segera bergabung, saya kira PAN dan Golkar juga akan segera memutuskan sikap politik. Artinya Lurah Karena belum kasih arahan. Karena apa? Karena kan sejak awal teman-teman KIB kan ngomong kita tegak lurus mengikuti arahan dan fatsun politik Jokowi. Seperti Projo. Iya. Seperti Projo. Merah Ini kata Jokowi, merah kata Projo. termasuk misalnya ketika partai kan begitu kan sebenarnya. Termasuk misalnya ketika partai-partai ini bicara tentang 3 periode, Pak. Termasuk juga gitu kan dari ini KIB ini juga KIB, kan. sebagiannya ada di KIB. Itu yang menurut saya ini belum maksimal aja. Nah, kenapa yang membuat begini nggak maksimal? Misalnya Opung, teman-teman belum berani ngomong 100% ke Pak Jokowi misalnya. Ya, karena pandangannya terlampau optimis, terlampau yakin bahwa Pak Jokowi itu nggak mungkin kemana-mana. Iman politiknya pasti tegak lurus ke PDIP. Sekalipun billboard, malah dengan yang lain di tempat di berbagai Indonesia gitu loh Pak. Kan ini yang menurut saya secara psikologi politik di tahun politik yang semakin mendidih, memang harus mulai dikonkretkan. Makanya, wah kalau kita jadi kader partai ngelihat gitu, wah, luar biasa betul. Nah, ini gimana menurut Anda ini nih? Nah, ini boleh diputerin nggak Pak Idam videonya nih kalau bisa nih. Kalau bisa. Bagian yang ini. Kalau bisa aja. Harusnya kan gitu kan, udah bergabung nih sekarang kalau Iya. kan buat Bang Muni ini gula pahit kata Jokowi, gula pahit juga kata Projo kan gitu kan. Meskipun gula manis. Walaupun gula manis. Tapi kalau kata Jokowi sama seperti PSI misalnya. PSI ketika sebelum PDIP partai pertama yang mencalonkan secara resmi Ganjar sebagai calon presidennya PSI. Melalui hasil rembuk. Dan nggak Tapi disebut sekarang, di sini. Iya nggak diundang. Dan PSI ya kawan yang nggak diakui, udah deklarasi tak diakui pula Pak. Dan sekarang Dari siapa ya? dan sekarang bukan Ganjarisme, tapi kembali ke Jokowisme bahkan ada ininya kan. Nah, ini sesat kau ini. Apa? Kita kasih dulu Paman dulu sambil nunggu ini. Sambil nunggu Nah, Pak. iya, Idam. gimana koalisi Bisa nggak, ini, Dam? soal Diputerin, koalisi nggak bisa. ini. Oh nggak bisa, nggak bisa. Iya soal koalisi ini nih. PDI ternyata nggak transform langsung nih gitu setelah deklarasi. Tapi Mas tadi Ganjar. dia bilang bandingannya PSI. Tahu Ganjaris? Udah 3 tahun yang lalu deklarasi. Untuk Ganjaris. Kan Relawan. partai politik. Ya mirip-mirip lah itu. PSI punya anggota DPRD, Bo. Mirip-mirip lah. Ikut pemilu. Ulangnya beda, Iya Bo. mirip-mirip lah. Nih ya, Bung. PSI sama Perindo kan sama. Iya, Partai ikut enggak pemilu, maksud aku non-parlemen. menyuarakannya itu mirip-mirip gitu loh. Gimana sih? Iya mirip-mirip. Kau duduk sini dulu. Dan gue mood opung pemain kayaknya nih. Sesat Oh iya kan kau ini. biasanya gue yang di sini. Iya, Iya kan? sesat kau ini. Udah. Tukar kursi ini menentukan ini juga. Nah, gimana Paman? Ini koalisi ini Paman. Komentar kasih komentar Tapi dulu. memang Budi sama Ari, Bro Budi Ari, Budi dengan Ari ini sedang energized banget energi. Iya. Habis diajak makan sama 08 kemarin. Jadi energinya agak Jangan lupa. Di sebelah gua dari Apalah arti kalau berdua tanpa Rifana Pratiwi? Rifana Pratiwi. Rifana Pratiwi itu adalah Tapi mungkin- berhala. Saya boleh, saya lihat gini ya, Rif. Menhir. Ini ada data internal nih. Data kira-kira
kita bisa gabungin juga dengan banyak ini ya. Data internal boleh bawa sini. Data internal masing-masing tim capres. Oh, iya. Ternyata datanya hampir sama. Approval rating Pak Jokowi 80%. Berarti 20% disapprove. Iya. Saya menduga-duga cara berpikir Pak Jokowi ini. Saya menduga-duga. Karena beliau yakin ada 80 yang itu dalam approve-nya dia. Kalau kita buat equal bagi dua aja ini 40-40. Iya. Jadi dia santai aja main di dua kartu ini. Menurut hemat saya, kalau seandainya approval rating ini misalnya 65 atau misalnya 60 atau mungkin 70, mungkin Pak Jokowi nggak akan main dua kaki. Mungkin dia akan dari Support satu. se-early mungkin dia akan arahkan kepada siapa yang mau dia dukung gitu sesuai dengan Preferensinya. preferensi pribadinya. Tapi memang bisa dua sisi juga melihat, karena kalau memang kenyataan tentang all Jokowi final itu nyata adanya dari sisinya beliau sudah tidak ada problem lagi. Yang jadi presidennya Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Ini kalau bahasa Mbak Muni friendly match gitu. Bagi Pak Jokowi kalau hipotesa ada. Tapi problematik ketika Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Maka menurut hemat saya ada dua kemungkinan. Opung mau jeruk. Nah. Kalau memang kita pakai penjelasan Opung tadi, nah itu kan agak romantisme. Iya. Berarti sebagai orang Jawa, Pak Jokowi mau mengucapkan rasa terima kasihnya kembali kepada Pak Prabowo, dikasih fur ini barang. Tapi di waktu yang beliau harus tentukan sendiri, dia harus menentukan sikap. Dia harus menyatakan dukungannya terbuka atau tidak kepada calon presiden dari partainya. Memang agak unik menurut saya. Di acara kemarin itu kan Pak Jokowi pidatonya kepada Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Bisa saja beliau berpidato calon presiden kita, tapi beliau tidak menyebut calon presiden kita, tapi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan presiden tidak mengatakan, ayo kita menangkan. Nah, menurut Tapi semangat ya. dan selamat berjuang untuk menang. Ya menurut saya, tapi ada sisi lain juga nih. Bisa jadi juga, ya kan ini bisa tafsirnya banyak, Bu. Bisa jadi juga, itu sengaja juga bos, dipasangin billboard Oleh? Pak Jokowi dengan Pak 08. Siapa itu? Dua tujuan. Pertama bisa jadi sengor di GBK, tapi yang kedua kan bisa memotivasi kader-kader PDI Perjuangan untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendukung Pak Ganjar, karena per pekan-pekan ini katanya itu sudah crossing. Katanya sudah crossing data bahwa Pak Prabowo sudah menyalip Pak Ganjar, dan Pak Ganjar situasinya itu tidak tidak seperti kalau kita bandingkan dengan situasi Pak Jokowi di bulan ini ketika 2014 angka Pak Ganjar tidak setinggi Pak Jokowi. Ya, Nah, artinya di situ saya melihat tuh. Jadi yang pernah kita bahas, Ri, the power of Pak Jokowi itu dari ambiguity-nya. Kalau dia tidak ambigu, hilanglah powernya. Kayak Raja Bentar, Jawa. Jadi dia menciptakan ambiguity supaya tetap dia punya power. Ini kayak Samson Betawi pakai dulu ketekannya. Ntar nih ya. Sebelum kita merangkai lebih jauh, bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa Jokowi itu arsitek dari awal untuk mengajak Ganjar maju. Dia ikut merencanakan ini. Sejak kapan tuh? Loh, ada di buku saya. Ada. Apa sih? Ada kemudian Aku belum 2021 tuh aku sudah ini 2021 waktu saya kasih buku ke beliau, waktu itu aku sama teman aku, Pak Jokowi minta kami berdua bicara, teman aku di kamar lain. Siapa Waktu itu Siapa? ada teman akrab pula. Kasih lu nama. Musa. Enggak, bukan teman akrab. Kasih lu inisial. Ya, apanya? Jangan. Dengar dulu. Dalam waktu peristiwa ini, Presiden Jokowi meminta kita berdua aja. Baru ngerti aku kenapa temanku itu nggak ikut dengar, karena banyak membicarakan Ganjar. Itulah yang terjadi Empat mata, Bu. Iya. Dan bagaimana kemudian aku sekarang ditafsir-tafsirkan bahwa kemudian kakinya satu di sana, kakinya satu di sini, kemudian meninggalkan itu. Inilah bentuk permainan dia yang saya sendiri juga kagum. Gitu loh. Tapi tidak menjadi ada 1 milimeter pun ada keraguan-keraguan dia. 2019 Januari pun Pak Prabowo masih lawan tandingnya Pak Jokowi. Apanya? Bulan Desember 2019
Pak Prabowo jadi anak buah Pak Jokowi. Nah, terus Dalam waktu setahun aja itu terjadi Situasi perubahan. situasi Apalagi dinamis. 2021. dengar dulu, kalau urusan itu saya juga ikut terlibat. Gimana Ya, Cek? lo Coba kasih bukan lihat. itu. Kasih lihat. Coba yang mana di Mana? ah, ini. Ah, ini apa Ini ini? dia. Ini Kasih full dulu, kasih full. Tuh, ya. Kasih full video. Video tadi tuh. Ya. Video kasih Nah, bilang kok Opung Opung lagi? Yang mana udah damai? Masa Opung lihat Opung? Mana? Ini Budi ini udah gue pindahin duduk masih kayak begini nih, gimana nih Upung? Ini gimana ceritanya nih? Ya. Ah, Audio dia- nggak ada, audio Dia- nggak ada. Panda. Ini pertemuan MRT yang Iya. monumental itu Bung ya? Oh, Opung pakai baju kaos aja ya? Iya, Opung berani. Terus datang Opung keras kenapa naik datang Opung? Prabowo, dia bilang, aku mau kenalkan sama Pak Jokowi, kau sahabatku. Aku bilang kalian dua udah baik kan nggak? Aku tunjuk dada mereka. Terus dipukul dia. Ya. Mana? Dia, Mana? itu ditinggal. Ini paling nggak sopan ditinggalkan orang lagi makan. Tinggal orang. Oh, iya, presiden aja, Bung. Demi siapa? Demi pandangan. Coba. Lu sebagai orang netral gimana melihat? Itu mana pakai kaos lagi, makin tak sopan ini. Iya. Yang lain pakai Demi meninggalin presiden demi menyapa Opung loh. Opung udah izin Pak BG belum? Apa yang? Pak BG kan ada di situ Pak BG. Jadi ini Opung Sama-sama bilang lah. kalian udah damai belum? Gitu. Iya, udah baik kan nggak kalian dua? Aku bilang. baunya yang ini nih ya. Ini bau bersejarah Iya, nih Bung ya. pernah digambar ke situ. Itu maknanya beda kalau digambar. Lebih Jadi sakit beliau kalau pas sahabatnya Menhan dan sahabatnya presiden ya. Opung. Loh, iya maka saya bilang jangan dulu, mohon maaf lah, jangan ditafsirkan bahwa kemudian ada keraguan Jokowi akan mengatakan ini mengurangi kepada Ganjar. Totally 100%. Tidak. Total. Bahwa ini sekarang ada teknik-teknik dia main-main begini, ya kita belajar. Ya aku aja banyak hal permainan dia Boleh juga Ya, dia. boleh juga gitu loh. Iya. ban hitam putih. Pak Presidennya ban hitam Nggak, putih, jadi ya. itulah dengan video tadi kan sebenarnya kita mau bilang bahwa 2024 ini friendly man. Friendly man. Iya. Jadi persahabatan. Pak Jokowi juga waktu terakhir bilang sama saya, waktu pas Musa itu sebulan lalu masih ngomong, saya ini pasti ingin menggabungkan Pak Prabowo dengan Ganjar, Prabowo Ganjar. Tapi tidak tercipta. Terus saya tanya, gimana Pak peluangnya Pak? Makin lama kok makin sulit. Iya karena elektabilitasnya makin tidak bisa berubah. Makin tinggi. Sampai mengalah. running man. Gitu loh. Kalau idealnya kan tetap kan berapa waktu lalu juga saya sempat ngomong. Berarti antitesa nggak bisa maju dong. Loh, enggak kalau mereka bergabung kan idealnya kan gini, Prabowo Ganjar dan Ganjar Prabowo. Pasti PDI maunya Ganjar Prabowo. Sementara Gerindra Prabowo Ganjar kan begitu tidak aja. tercipta situasi. Jadi maksud saya gini, pikiran idealnya Pak Jokowi juga menggabungkan dua ini. Gitu loh dalam satu paket. Gitu loh Tapi awalnya kan. Dua-duanya Sulit. Loh, awalnya lihat di Pak di itu kan banyak buktinya di Iya. mana di sawah, di mana. Itu kan memang idenya Pak Jokowi menggabungkan dua ini, tapi kok makin lama makin hari makin sulit. Iya kan? Begitu. Coba kasih tahu dulu Bang. Apa? Presiden ngomong apa ke kami berdua di acara musrah kemarin? Apa bilangnya? Iya, kami berdua kan lu dengar. Iya, iya. Dia pun lupa bos. Apa kata Presiden? Apa coba? Ya. Apa? Saya nonton total politik. Iya, jadi Pak Presiden di acara musyawarah rakyat Indonesia setelah acara memanggil Zoom dulu, kasih zoom dulu. memanggil Kasih zoom dulu Bang Muni, bentar. Kasih zoom. memanggil MC Total Politik Didit Adi Putra dan Ari Putra, dan Presiden bilang kami dari Total Politik. Ya, saya nonton Total Politik. Bukan omong pandai. Dan setelah itu seminggu atau 2 minggu setelah itu Ari Putra ikut diundang ke Istana Merdeka. Dan 2 minggu kemudian diundang Pak Prabowo. Pak Ganjar belum nih. Mana nih Pak Ganjar nih? Kalau kata Pak Ganjar, aku besok wakilkan kepada Opung. Tolong dirawat asetku. Kalau ada yang menarik. Tadi apa menarik? Ini Opung begini, selalu menarik. menarik misalnya gini ya. Tadi ada tadi Opung bilang Pak Jokowi itu turun ke masyarakat, turun ke rakyat. Ya. Itu suatu keunggulan komparatif beliau. Tapi ini menarik fenomena Pak Prabowo menurut saya. Berarti biar Pak Jokowi yang rajin turun ke masyarakat, saya cukup turun bersama Pak Jokowi. Dan suara masyarakat pindah ke saya. Nah ini ada equation baru dalam politik kita.
Jadi kan ada equation baru bahwa ternyata apa namanya tuh masyarakat itu 50% masyarakat pemilih setuju kalau presiden itu Jokowi menentukan ikut terlibat dalam menentukan penggantinya. Oke, kita bagi dua nih 50%. Dari 50% yang setuju itu, 50% mengatakan akan ikut kemana Pak Jokowi menentukan pilihannya itu. Nah, ada kandidat, ya sudah, saya kejar yang 50 dari 50 itu, saya ikut saja sama Pak Jokowi. Karena kan masyarakat kita itu juga melihat dengan interpretasi ya. Nah, jangan-jangan memang ada tujuan strategi politik seperti itu, Mas. Nah, berarti kan ada equation baru dalam politik kita. Equationnya, ngapain harus sering-sering turun ke masyarakat? Kita turun bareng, kita sering-sering sama Pak Jokowi aja. Nah, itu yang gue bilang, ini menarik, Ri. Karena sekarang era media sosial, ini menarik. Coba kita periksa 100 posting terakhir para kandidat-kandidat ini di media sosial. Kita lihat 100 posting terakhirnya Jokowi, 100 posting terakhirnya 08, 100 posting terakhirnya Mas Ganjar. Nah, ini kelihatan nanti, ya kan? Mana yang Pak Jokowi dengan caranya, mana yang memang sengaja menampilkan bersama presiden untuk mendapatkan suara itu. Tapi saya kira itu nggak baru lah, Pak. Gimana? Kalau kita baca soal bagaimana politik Jawa gitu, Ben Anderson itu dalam Power and Language itu menjelaskan bahwa di Jawa itu kekuasaan itu seperti cahaya. Makin dekat ke pusatnya makin terang. Makin jauh dari pusatnya dia makin remang-remang. Makanya kalau kita baca sejarah di Mataram, di Majapahit dan lain-lain, di kerajaan-kerajaan di Demak, itu pemberontakan itu pasti di daerah pinggiran. Dari yang jauh, sentrum dari ibu kota. Oke kan, mantap nih. Berarti ini kalau kita pakai cara kepemimpinan Jawa klasik begitu, ini berarti kan ini berebut pulung namanya. Nah, ini ada pulung iya. yang sedang akan keluar dari raja yang akan retire. Kemana pulung ini keluar kan? Nah, pulung ini lagi mau keluar dari Pak Jokowi ini. Nah, coba ngerebut nih, Iya. Mas Ganjar, Pak Prabowo dan yang lain. Nah, berarti kalau pakai teori pulung itu benar dong pendekatannya Pak Prabowo. Benar. Gua dekat-dekat sama pulung lah, jangan jauh-jauh gitu loh. Itu juga yang membedakan bagaimana makna dari kekuasaan di Barat dan di Jawa. Berbeda. Kalau di Barat itu legitimasi. Lu secara formal dapat dukungan gitu loh, dapat ada tanda tangannya, terus diupacarakan gitu. Seperti undang-undang pemilu kita Iya, undang-undang harus tersebar di pemilu. 50 Berarti daerah ya, ini. old wine, new bottle. Iya, dia jadi abstrak kekuasaan itu. Kalau di Jawa, kekuasaan itu konkret. Pulung itu kan konkret, cahayanya kan kelihatan gitu. Nunggu nih. Iya. Jadi harus diberikan secara letter luck dan Betul. diambil juga secara letter luck gitu ya. Di situ kan Ben Anderson juga sempat menceritakan bagaimana perpindahan Pulung dari Amangkurat III ke Pangeran Puger waktu itu. Keluar dari kepalanya. Keluar dari ini tidak terus dimakan. Nah, gitu. Menurut saya terlampau canggih nih bicara. Dia udah. Enggak, ini justru buku lama Dia ini, buku lama. mau menunjukkan ini literasi. Kalau itu penting, ya. Enggak juga, jangan gitu. Karena Pak Jokowi kan harus punya bandingin man sama of symbol, bener. Western voters sama Iya, Indonesian dan voters. voters. Berarti memang ada Ada. voters kita yang tidak perlu didatangin. Dia perlu didatangi, Betul. dia perlu disampaikan simbol-simbol itu Simbol, aja betul, gitu. betul. Dan Pak Jokowi kan memainkan itu terus gitu. Karena dia, kalau kita balik lagi nih ke karya klasik macam Clifford Geertz gitu, The Theater State. Jadi orang raja di Nusantara ini untuk memperlihatkan kekuasaannya nggak pakai pedang, tapi pakai selebrasi, upacara, pakai perayaan-perayaan. Karnaval. Ya, kalau orang yang kastanya agak tinggi, binatangnya harimau. Makanya dia Bener berkuasa dong, gitu kan. karnaval kemarin di Hari Bung Karno bener. Benar, Bagian dari raja benar. memelihara simbol. Tapi kan itu bukan acara raja, acaranya Bu Mega kemarin. Kayak tadi Acara Pak, beda nah nih gitu. Pak Bowo clear nih bilang nih. Lagi tadi Iya. pulung tadi kan. Nih, berebut Misalnya pulung akhirnya nih. sering ke Solo. Ini mantap juga judul nih, berebut pulung ini. berebut pulung. Nah, itulah Jadi itu. Jokowi Bukan. kejar berebut pulung. Jadi bukan itulah yang membuktikan Jokowi. saya bilang bahwa Betul, faktor Jokowi. Jokowi ini sangat menentukan Iya. 2024. Jadi berarti di sisi pendukung pemerintah, berarti Ganjar Prabowo berebut pulung Jokowi. Iya, itu berebut pulung.
Karena kekuasaan itu konkret. Berarti kalau semakin jauh dari pulung, semakin jauh dari cahaya, maka kita nggak akan dapat berkahnya. Bukan. Semakin jauh dari sumber pulung, probability mendapatkan pulung semakin kecil. Maka itu mendekat-dekatlah kepada sumber pulung. Kekuasaan itu makin remang-remang. Jadi rupanya Jokowi yang menentukannya. Gimana? Nah, Itu kalau dengar cerita justru ini. Ya, justru ini Upung. Maksudnya ya artinya Jokowi. ini yang membedakan kritiknya tadi itu membedakan perspektif Barat menurut Ben Anderson. Iya. Barat tuh surat, tanda tangan, terus upacara peresmian Benar, gitu. itu kenapa? Jangan terlalu maju di kameranya nanti, paman. Nah, itu nggak kelihatan tuh. Ya kan ada senior lu dulu mencoba cara Amerika. Betul. Membuat direct mail, dia mau jadi calon presiden. Siapa? Kan senior lu cerita. Siapa? Lu yang bilang sama gua. Adalah senior dulu, Iya, iya. mau jadi calon presiden. Terinspirasi cara Amerika, buat direct mail. Iya. Kirim surat pakai pos ke seluruh rumah Indonesia. Sahabat pena. Ternyata nggak working, gagal jadi presiden. Ternyata ada sekarang nggak bicara di Indonesia nggak begitu. Nggak. Dekat-dekat saja dengan raja yang hampir pensiun. Nah. Itu lebih efektif daripada bersurat Oke. kepada pemilih-pemilih. Bagus, Begitu. nah, tapi kata Budi Aristiadi Ketua Umum Projo, Gimana? semakin jauh dari pulung, semakin bahaya. Dan mungkin kalau salah pilih, bisa masuk penjara. Ya karena dia menjauh dari pulung. Maka dari itu Budi Aristiadi sampai sekarang beliau memelihara. Gua nggak mau jauh-jauh dari pulung. Gula pahit kata Jokowi, Pahit kata Projo. Kan. Coba Bang, ini kok ini gimana nih? Coba Adi Pre dulu deh. Pas Adi Pre aja yang tanda-tanda. Ini Agustus 2022. Lu tafsir dulu ya. Tiba-tiba ini jam-jam segini nih. 2000 Iya. tahun lalu. Dan ternyata ada yang masuk penjara setelah itu. Berapa hari? Gawat juga ya. Berarti beliau ini sudah Alvin Toffler. Pentawangan. Futuris. Bos, ini 12 Agustus 2022. Jelang detik-detik proklamasi beberapa hari setelahnya. Itulah beliau ini ilmu laduni ini kan. Ya kan? Nah. Ya gimana Dokter Adi Pre? Ini tiba-tiba jam-jam segini nih. Ini ada orangnya, ngapain Ya, ditafsirin? Anda tafsirkan dulu nih. Ini tahun lalu nih. Dan saya ini kan lagi-lagi dengan tadi berebut pulung, makin jauh dari pulung, makin jauh dari cahaya. Ya parpol-parpol ini kalau melihat omongan Pak Ketum Projo ini jelas lah mereka akan mendukung siapa yang menang. Kalau mendukung yang kalah ya wassalam lah nasibnya. Nah, cuman kan gini-gini yang menginspirasi artikel ditulis dari Melbourne. Yang begini-begini. Haji Denny. Iya, gara-gara ada begini-begini. Yang- Harus yang- diluruskan juga ini. Gimana kaitannya dengan Enggak, Haji Mas Denny? Budi Ari harus meluruskan tuh. Nanti Denny nulis lagi tuh. Dikutip pula kan nanti kan dari diskusi total politik dan adu perspektif. Ya Denny gak usah dihitung lah. Itulah. Bukan. Denny Indrayana. Wow. Ya kacangan lah itu. Gini-gini loh. Haji Waktu Denny. itu kan acara saya udah bilang semuanya nih gini loh. Kita sangat prihatin sebenarnya bahwa kita percaya partai politik ini, kita percaya demokrasi sebagai sebuah sistem yang bisa menyelesaikan berbagai perbedaan di antara kita. Dengan negara sebesar kita, demokrasi lah pilihan kita. Jadi konsensus kesepakatan kita bersama sebagai bangsa. Nah, demokrasi itu kan memerlukan prasyarat bahwa perlu partai politik yang juga kuat, solid, dan baik. Nah, mohon maaf dengan segala hormat sebagai kritik dan otokritik terhadap partai politik, mohon maaf nih, semua partai politik ini bermasalah. Bukan partai politiknya, orang-orang dalam partai politik. Kalau di tempat itu, supaya jangan salah kutip. Orang-orang dalam yang dipercaya sebagai elit partai politik. Nah, ini kan memprihatinkan kita semua. Karena itulah makanya saya bilang, aduh ini semua partai nih bisa kesandung masalah. Saya bacakan postulatnya Haji Denny ya di Twitter nih ya. Dengan cara Haji Denny. Coba jawabnya. Ketiga. Harus satu dua. Ini saya baca yang ketiga aja. Cara bacanya Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Ketiga, menggunakan KPK untuk merangkul lawan dan memukul lawan politik. Gitu aja. Keempat, Bos, Menggunakan- 80% pertengkaran itu disebabkan nada suara. Turunkan nada suara biar tidak terjadi pertengkaran. nanti kan ada interpreter versi yang lebih kalemnya. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi pilpres. Kita nggak ada bahan lagi ya. Enggak ini. Ngapain sih Denny itu? Lah, Besar kepala dia nanti.
Ini kan Ya nggak kelas lah. agak nyambung sama Gini loh, Nggak gini kelas loh. lah. Dia nyebar-nyebar isu, nyebar-nyebar itu, terus apa? caleg Partai Demokrat ya, Bung. Apanya? Dia caleg. Nggak ada urusan, pokoknya nggak berkualitas lah. Gitu. Ya sorry lah, untuk bukan kelas kita itu. Iya. Wamenkumham loh, Bro. Ya, aduh, udah di bawah lah levelnya. Temannya Refli Harun. Udah nggak kelas lah, udahlah. Dan Dia Diana bikin Arifin isu, Mokhtar. dia bikin macam-macam, kemudian Salah hilang kan? dia. Salah kan? Soal Dan Prof. prediksi dia Salisa. soal MK akan bikin keputusan tertutup. gitu. Salah. Itu sudah terbuka apa kata dia? Jilatnya dong. Enggak, dia bilang gini karena dia ngatain. Oh, ya nggak bisa gitu. Bahkan Bang Jansen bilang terima kasih Haji Denny. Ya, gitu. Ah, udah tipu-tipu kampung lah. Cari makan sih, cari makan. Tapi kan Bukan, gitu. bukan. Maksud, gitu kali. maksud saya ini jurus peramal hujan, tau nggak? Peramal hujan begitu tanya, Pak hujan apa enggak? Oh, bisa hujan. Bisa enggak hujan? Begitu tanya hujan, ya kan saya udah bilang hujan. Kalau mau cerah, ya kan saya udah bilang cerah gitu loh. Tapi mungkin gini kali Bang. Tiba-tiba Yang kamu. ingin disampaikan, mungkin ini kali ya, yang ingin disampaikan oleh Mas Haji Denny. Budi Ari Setiadi, senior kita, apa namanya, itu kan realitas politik ya. Kalau kita alirannya realis, ya politik begitu. Berarti artinya kalau kamu mau main politik ya kamu nggak boleh punya salah sama sekali. Karena lawan akan menggunakan sedikit saja kesalahan untuk menerkam kamu. Artinya kan gini, baik aja kita di politik ini bisa salah, apalagi kita berbuat salah. Mungkin gitu kali ya. Dalam konteks itulah Bener kali. aja kurang. Bener Berarti aja kurang. dalam konteks itu kali Budi Ari mengatakan tadi kalau kalah masuk penjara. Karena apakah kalian tuh memang benar-benar nggak punya salah? Gitu kali ya. Gue sebagai junior beliau di pengurus Iluni Visip UI ini kan, ketua tim sukses dulu, gue bisa memberikan tafsir sih. Terima kasih dulu. Bahwa ini yang dikatakan orang-orang tua kita ini, kekuasaan itu seperti menunggang harimau. Ketika engkau turun, kau akan diterkam olehnya. Riding the tiger. Iya. Riding the tiger. Tawan. Dan ini yang juga bisa menjelaskan kenapa partai-partai itu seringkali disebut sebagai skoci. Gampang dikendalikan, gampang dikondisikan. Karena oknum partai, elit-elit partai itu dianggap sebagai pasien yang sedang berjalan. Pasien Tapi tugasnya hukum. sebagai Kan orang yang begitu percaya ceritanya. dengan partai politik Lu dan harus demokrasi, kita kalau percaya mau demokrasi, aktif lu- jadi politisi, berpartai, sudahlah, ke depan and the rest itu yang benar-benar aja. Jangan punya kesalahan. Jadi jangan bukan punya dekat dengan kelakuan. kekuasaan ya? Supaya dalam permainan politik itu tidak dijadikan celah untuk apa namanya lawan untuk memanfaatkan kita, kan kira-kira begitu kan? Nah, oke. Iya, sekarang kan banyak celah kalau kasus hukum. Bisa pelecehan seksual virtual, Pak. Iya, memang Baru salah. nemu kita nomenklaturnya itu. Iya. Tetap aja jadi soal. Jadi semlehoi gitu loh. Pelecehan virtual. Udah Berarti dilaporkan di gimana? kayaknya keinginan lu terjun politik di delete aja. Iya. Itu bahaya tuh. Karena repot Bang, Mas Sabri, Bang Miftah, coba dong liatin wajahnya. Itu bisa pelecehan virtual Kalau itu. nggak konsen. Betul, itu yang bikin pelecehan semlehoi virtual ya. Bang. Jadi Jadi kalau WA apapun sekarang ya forward tanya ahlan wa sahlan gitu loh Pak. Kabar baik apa enggak? Kalau yang gitu-gitu itu masuk berarti pelecehan. kalau begitu terjun politik sekarang ini banyak-banyak sabar lah ya. Iya. Sembelahoi semua sekarang. Nah, ini terkait menurut saya Soal fokus ya. Nasdem. Enggak, terkait dengan tema kita ini soal Jokowi balik kemana. lagi. Bagi saya yang paling penting ini kan sebenarnya ada matahari kembar lah ya. Antara Teguh Umar dan Istana kan begitu. Cuman antitesa ini tidak mampu memampatkan perang saudara ini, Pak. Nah, itu Kenapa? kan. Kenapa antitesa? Antitesanya apa? Karena kalau kita lihat misalnya ya, pertarungan di media sosial, Gondang dia. pendukung Mas Ganjar itu sekarang ininya Pak Prabowo bahannya. Lawannya ngeliat Iya, gitu iya, kan. bahan untuk diserangnya gitu ya. Ini acara udah kode-kode politik semua isinya kan? Iya. Siapa antitesa? Gondang dia. Oh. Harusnya antitesa bisa memanfaatkan Bisa ngambilan nih. Perang saudara ini kan. Ya, makanya antitesa itu- bergumul dengan yang 20%. Makanya Dan antitesa- bahkan antitesa ini semakin semlehoi, semakin hari. Pak. Iya, padahal kan Makin kedekatan kehilangan antitesa, arah. kedekatan antitesa sama Pejaten juga sangat dekat. Ah. Salim Segaf, Ustaz. Jangan bahaya-bahaya. Oh, Pejaten ya. Tapi Kenapa Bapak Hujan itu lain kali ya. Enggak sering lewat itu. Ustaz Salim. aku nggak sependapat tadi dikatakan apa dua matahari. Nggak ada dua matahari. Mana ada? Betul. Apa Istana sama apa tadi? Teguh Umar. Teguh Umar nggak ada.
Nggak ada dua matahari gitu loh. Matahari siapa? Ya tahu tadi. Bung, tapi kenapa sih kemarin kayak misalnya di acara PD Perjuangan aja, Pak Debutet ya, itu kan keras sekali tuh, apresiasi sastra dan seninya kan. Itulah Langsung itu variasi lah itu Artinya gitu loh. kembali ke tadi Adi Pre ngomong ini, dokter dari Surabaya Timur ini, Opung. Dari Sembelhoi Institute. Sembelhoi Institute. Iya. Direktur Eksekutif Sembelhoi Institute ini, Bung. Kenapa justru malah sekarang lawannya supporternya Pak Ganjar bukannya Mas Anies lagi, tapi Pak Prabowo. Kenapa Pak Bukan, Prabowo gini ya, jadi sesuai dengan tema diskusi kita, menurut pendapatku tidak ada 1 milimeter pun keraguan terhadap Jokowi tidak mendukung Ganjar. Lo dengar dulu, menurut keyakinan saya berdasarkan pengalamanku dengan Jokowi, bahwa saya tahu dia adalah juga termasuk arsitek yang membuat Ganjar jadi calon presiden. Bung, Pak Jokowi pendendam nggak, Bung? Apanya? Pak Jokowi pendendam. Orang baik-baik lah. Ini Opung yang berbeda nih. Baik-baik. Opung 2022 sama Opung 2023 beda. Ganjar belum diumumkan. Sekarang udah diumumkan bebas. Dengar dulu. Tema pertemuan kita ini apa? Jokowi Iya, antara ini judul ini untuk pantes-pantesan di poster aja, Pung. Untuk pantes-pantesan di poster. Poster. Karena dia berharap Opung keceplosan. Nah, itu yang diharapkan mereka berdua. Udah lama ada. ada. Lalu niat seperti itu. Bung. mengecilkan Opung lu. Mengecilkan Opung nih, Pung. Dasar memang. Bukan. Menurut keyakinan saya, Jokowi tidak mempunyai satu keraguan atau 1 milimeter pun untuk tidak mendukung Ganjar. Kenapa? Berdasarkan pengenalanku terhadap beliau, keterlibatanku dengan dia, dan kemudian saya dapat kesan dia mengotaki ini. Gitu loh. Berdasarkan perkenalan Opung dengan Pak Jokowi, pengotakan tadi apa? Untuk Pengotaki ini. supaya Ganjar. Pak Surya dan Pak Jokowi ini gimana, Bung? Siapa? Ke depan nih? Pak Surya dan Pak Jokowi ini ke depan gimana, Bung? Itu cerita lain lagi itu. Itu beda tema. Beda tema tuh. Satu sesi lagi tuh. Iya. Satu kawannya Opung ya. Itu ada Apa? Iya, satu sesi lagi itu lain lagi. Kita balik lagi nih. Kenapa Opung membantah matahari kembar ini? Padahal kan sudah jelas-jelas orang Dr. Adi Pre dari Sembelhoi Institute ini mengatakan tadi dua-duanya ini tarik menarik nih antara Tengku Umar dan Istana ini agak Nggak ada, jadi ketawai orang gitu. Nggak ada yang menarik. Argumennya apa? Argumennya Jokowi secara pribadi sangat menghormati Ibu Mega sebagai ibunya, dianggap ibunya. Dan dia adalah kader yang terbaik dari PDI Perjuangan sekarang menjadi presiden. Di mana lubangnya? Di mana celahnya? Opung, ada ini tadi menarik loh, Opung. Berarti tadi pengalaman Opung tadi itu berarti Jokowi itu menyampaikan berdua sama Opung. Beliau menyampaikan berdua sama Opung. Iya. Bahwa di 2021 ya, 2021 bahwa Ganjar kita siapkan per depan gitu. Iya. Oke, memang berarti beliau biasa one on one begitu ya? Iya. Ada potensi nggak dalam pengalaman Opung nih, Bung? Begitu one on one dengan tokoh lain, dia tukar lain. Enggak. Oh, selalu Ganjar-Ganjar terus. Oh, iya. Oke. Nah, Opung ini pengakuan jurnalis senior Unilubis ya di Tata Politik ya. Iya. Ada politisi yang bertemu dengan Pak Jokowi pada Desember 2019. Lebih mundur lagi nih. Iya. Kabarnya waktu itu kata Mbak Uni yang diceritakan di Total Politik bahwa Pak Jokowi memberikan sinyal bahwa mungkin saja pada Desember itu nanti ke depan nih kamu harus siap-siap. Mungkin saja saya ke depan akan dukung Pak Prabowo. Ini menurut pengakuannya Mbak Uni yang diceritakan oleh politisi yang bertemu dengan presiden nama politisinya di istana Nama politiknya Desember 2019. Nama politisinya. 2 orang siapa? dari itu 2 orang. Siapa? Iya, Ya Mbak Uni ya, jadi gue nggak tahu Mbak Uni. ya lah. intinya partai pendukung Pak Presiden lah. Ya, tegak lurus lah. Ya bukan, kalau otentik ya langsung kesatria ya saya atau apa gitu loh. Kalau ini kan aku ngaku, aku ngomong sama dia. Ini juga nggak Iya valid kan? nih, nggak nyebut nama. Nah, kita tanya Mbak Uni. Dan aku terus terang aku ikut terlibat memperapkan mereka, mempertemukan mereka gitu Pak loh. Jokowi sama Pak Prabowo. Iya. Oh iya. Oh iya, gitu. iya, tadi. Oh iya. Yang ngomong dia apa tadi? Iya loh. Bau emas ini ya. Jadi aku Sebenarnya kan soal Bang Panda ini mau Pak Prabowo mau Mas Ganjar sama aja. Oh gitu. Pak Jokowi iya nggak, Bung? Begitu Bung.
Ya hubungannya kan semua. Oh sama hubungan ya. Hubungan ya. Iya. Tapi presiden beda. Tapi Presiden ya Ganjar tapi kan dong. begini, kalau takdir berkata lain, kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, Opung masih bisa telepon-telepon iya. juga. Iya, Po. Opung pernah bantu Pak Prabowo juga, Po. Apa ya? Opung Nah, hubungan itu sama udah masa lalu. Masa Jangan kau ulang lagi, udah naik kontennya di Tata Politik. Opung lebih banyak bantu Pak Prabowo apa Pak Ganjar, Po, selama apa ini? ya? Bapak, dua-dua juga belum. Oke lah, kita akhiri saja. Dr. Adipre ada penutup Hikmah-hikmah. hikmah dan kebijaksanaannya. Sebuah institut. Kasih dulu. Sebelum Ya pada prinsipnya variabel Jokowi dalam Pilpres itu nggak bisa dihilangkan. Ya. Kalau approval ratingnya sampai 80%, tentu siapapun yang teridentifikasi dekat dengan Jokowi akan paling banyak mendapatkan berkah elektoral. Bisa dibayangkan Prabowo yang katanya tidak pernah turun, tapi yang turun Jokowi, yang mendapatkan sinar dari cahaya kekuasaan itu adalah Pak Prabowo. Padahal kita lihat Pak Ganjar juga sering tuh berusukan ke pasar-pasar dari satu tempat yang lain. Tapi ingat, betul. Tapi ingat agak riskan kalau menggantungkan elektabilitas kepada orang lain, gitu ya. Karena hubungan politik kita cukup dinamis. Maka disitulah kemudian elektabilitas itu bisa semlehoy, Pak. Jadi Tidak lagi dia. betul, mau Prabowo maupun Pak Ganjar jangan terlampau bergantung juga. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya memang harus berdiri di atas tingkat elektabilitas masing-masing. Kan itu saja. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya adalah semacam stimulan yang bisa menambal kekuatan politik yang memang fondasinya dibangun baik oleh Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Apa akibatnya bagi Pak Ganjar dan Pak Prabowo jika Pak Jokowi tetap seperti ini? Sembelihoi ke kanan dan Tambah sembelihoi lagi ke kiri. pertanyaan. Rugi juga, bagi kan? Pak Ganjar, untung bagi Pak Prabowo. Karena apapun judulnya, Pak Jokowi itu adalah kader PDIP yang tentu menurut Opung mestinya tegak lurus 100% mendukung Ganjar Pranowo bukan yang lain. Artinya, main di dua kaki ini sudah kerugian besar bagi PDIP dan Pak Jadi Ganjar. kalau Pak Jokowi masih terus main dua kaki, artinya mencoba menguntungkan. Tunggu, Iya, secara tunggu. Ini agak berbeda nih, agak berbeda. Kita nikmati ini apa yang sekarang dilakukan oleh Jokowi. Dalam sejarah Republik Indonesia tidak ada peran seperti presiden ini terjadi dalam percaturan politik, di mana banyak ketua-ketua partai menyerahkan nasibnya kepada Jokowi. Pak Presiden, saya maju apa tidak tergantung Bapak Presiden. Pak Presiden, saya apa itu tidak ada. Baik zaman Soekarno, baik zaman Soeharto, baik zaman apa, tidak ada. Dan kemudian dia sekarang melakukan satu pendidikan yang baik bahwa melihat Prabowo bukan sebagai musuh. Prabowo itu sebagai saudara, sebagai teman, dia tunjukkan itu. Tetapi kemudian bukan berarti kebaikan dia itu memanipulate, kemudian dia punya keyakinannya untuk memenangkan Ganjar gitu loh. Nah ini menurut pendapat saya. Dan pendapat saya itu berdasarkan keyakinan, pengalaman, keterlibatan dalam diskusi dengan dia gitu loh. Dengan presiden gitu loh. Jadi saya tidak melihat ada matahari kembar lah, ada apalah, atau kemudian apa tadi pulung-pulung apa berterbangan gitu loh. Iya kan? Dia Di Sumatera Utara nggak ada pulung-pulung. artinya maksud saya mau saya gambarkan dengan tema kita ini bahwa Presiden Jokowi itu dia memainkan satu peran politik yang banyak hal yang baru. Gitu loh, banyak hal yang punya apa itu implikasi-implikasi yang perlu dipelajari gitu loh. Pung, katanya Bang Adian baru dapat. Udah, Bang Muni. Nggak, tunggu nih, terakhir nih. Bang Adian katanya baru dapat konfirmasi dari Pak Jokowi soal dukungan Pak Jokowi di pasar katanya. Iya, betul. Ada apa cerita, Bang? Nggak ada, waktu itu ditanya Adian kepada Pak Jokowi, Pak yang sebenarnya gimana? Saya Ganjar, dia bilang gitu. Itu confirm itu gitu loh. Bang Muni, ya Bang Muni. Berarti Ya ini kan masih ada waktu 4 bulan. Kita nikmati dulu aja lah. Iya. Apa dansa-dansa politik, tarian-tarian politik yang terus terang baru dan kontemporer dalam wacana Pilpres dan Pileg 2024 ke depan. Kita nikmatin aja prosesnya, mengalir. Yang pasti persatuan nasional harus tetap dijaga. Karena Pilpres 2024 ini memerlukan suasana yang kondusif, suasana yang damai, sehingga kita bisa menyelesaikan problematika kebangsaan kita untuk mewujudkan Indonesia maju dengan
modal Persatuan Nasional tadi. Itu aja. Budi Aris Setiadi, Iluni Visip UI 3 periode. Indonesia selamat. Nah, itu Bang Adian bukan dibisikin sama Pak Jokowi tadi di pasar tuh. Apa? Tuh saya Ganjar tadi bukan. Itu bukan dibisikin ya, Bang? Ada ngomong kan itu di media tuh. Rame kok itu. Oke, Paman. Oke. Ya. Ya mungkin ini biar agak apa namanya berfilsafat dikit penutupan. Ya, itu penting. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah berujar-ujar dulu itu bahwa hawa nafsu itu kalau diperturutkan akan mengantarkan seorang raja menjadi hamba sahaya. Nah, kekuasaan ini kan bagian dari hawa nafsu. Dan Pak Jokowi sebagai manusia tentu juga punya hawa nafsu. Saya pikir supaya beliau itu enak gitu ya, tidak jadi presidennya, beliau tentu sudah punya itu level kebijaksanaan mengelola hawa nafsu kekuasaannya. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa husnul khotimah, tetap menjadi raja, tidak menjadi hamba sahaya. Dan kesabaranlah yang membuat seorang hamba sahaya itu menjadi raja. Jadi Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, kalau mau jadi raja banyak-banyak sabar. Nah, makanya Anda susah jadi raja ya. Susah. Karena kesabaran. Miftah Nur Sabri. Kunci cahaya kesabaran yang sebenarnya cahaya kesabaran yang terkunci. Sampai jumpa lagi. Ada lagi nggak? Udah tadi. Mantap. Tausiah kita sedikit. Iya. Mantap.